Salam Legowo, selamat datang kembali di Cerita-Cerita Legowo, Stories of Thriving Life, Stories of Facing Adversity, Stories of All About Wellness and Well-Being. Saya Beta Perwata, Well-Being Transformational Coach. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya reorganizing and decluttering bagi kehidupan kita, bagi improvement of well-being kita, dan juga dampak positif yang bisa kita berikan bagi sekitar kita. Dan jangan lupa itu juga bagaimana pentingnya itu terhadap peningkatan produktivitas kita ya. Saya akan ditemani oleh Coach Fong Tajuni, seorang Dream Achiever Coach. Terima kasih Coach telah hadir hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Nah, hari ini saya pengen ngobrol dengan Coach Fong itu mengenai organizing gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya organizing itu, kemudian decluttering itu apa sih gitu loh. Apalagi kan saya ini seorang, kalau saya itu seorang kreatif ya. Jadi kalau seorang kreatif itu dulu itu mindset-nya adalah bahwa kreatif itu kalau organize itu tidak kreatif gitu. Jadi kesannya harus berantakan gitu, sehingga jadi berantakan juga hidupnya gitu ya. Nah, kemudian ternyata yang saya alami juga dan yang sudah apa namanya, saya masuk ke dalam programnya The Logo Project itu adalah, ya kita memang perlu organizing, mulai dari organizing pikiran kita, mengorganize apa namanya, bahasa, bahkan sampai bahasa, sebelum akhirnya kemudian menorganize tingkah laku dan tindakan kita gitu. Jadi semuanya memang harus holistik ya Coach ya. Nah kita akan gali lebih dalam di sini dengan Coach Fong yang memang pakarnya nih di mengorganize-organize gitu. Oke, Coach, boleh kenalan dulu Coach Fong, silakan memperkenalkan diri ya. Mhm. Oke, perkenalkan nama saya Fong Tajuni. Jadi saya adalah founder dari Kinsmam. Kinsmam ini adalah suatu wadah pelatihan coach, di mana saya mengajak siapa aja untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Nah, misi saya sebenarnya sederhana. Jadi saya ingin membantu siapa saja yang ingin mandiri secara finansial, ya, yang ingin terus bertumbuh dalam kesuksesan dan yang ingin mewujudkan impian menjadi kenyataan. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Aduh, hebat sekali. Kalau saya udah punya apps untuk applause, kita sudah ada applause-nya hari ini. Sebenarnya ada sih, coba boleh dicoba nggak itu applause? Ada applause. Ah, aduh. Oke, oke, ada ya. Oke, oke, Coach, hebat sekali itu untuk tumbuh bersama, untuk membantu. Jadi moms ya targetnya kalau untuk Coach Fong ya ini apa namanya target yang diajak tumbuh bersamanya itu. Jadi memang komunitas ini, wadah ini memang saya ingin dedikasikan kepada mama saya. Jadi inspirasinya adalah ibu saya. Jadi ketika waktu saya masuk usia 39 tahun, Mhm, ibu saya sakit ya dan mhm, kemudian tidak lama kemudian meninggal. Nah, jadi waktu itu mhm, saya menjadi suatu titik di mana saya seperti berada di persimpangan hidup mmm, bahwa mhm, eh, ada hal yang saya harus lakukan nih untuk mhm, kedepannya. Jadi mhm, saya terlalu banyak menyia-nyiakan kesempatan sehingga tahu-tahu sudah usia 39 tahun dan mmm, rasanya masih banyak yang perlu saya lakukan gitu kan. Nah, mhm, jadi mhm, awalnya memang mhm, saya mengajak beberapa teman MAMS, tapi kemudian saat ini MAMS itu jadi punya akronim, jadi mhm, Mind of Millionaires. Jadi karena ternyata mmm, banyak juga kaum pria yang juga mungkin mereka ingin dibantu ya untuk supaya bisa mewujudkan impian-impian mereka. mhm, Jadi sehingga mhm. sekarang kita MAMS itu akronimnya Mind of Millionaires. Jadi gitu, Coach. Aduh, hebat sekali ya, apa, berkembang terus ya jadinya ya, dan memang benar itu yang tumbuh berkembang bukan hanya yang datang, tapi, coach dan tim juga, tumbuh berkembang bersama ya, sesuai dengan yang coach bilang tadi. Oke, kembali ke topik kita coach, getting organized gitu loh. Jadi, eee, sebenarnya, apa sih yang kita maksud ya, atau yang dimaksudkan dalam, mengorganize hidup itu gitu loh? Nah, jadi waktu tahun 2019 awal ya Coach, saya itu launch satu e-book saya judulnya How to Have More Me Time. Di Mhm, mana saya
punya 3 langkah sederhana. Yang pertama adalah plan, ya, yang kedua control, lalu simplify. Di mana kalau kita bisa memiliki 3 poin ini, itu kita bisa mengorganize hidup kita sebenarnya. Karena Hmm. awalnya saya itu kan memang tidak punya arahan dan saya juga seorang artis gitu ya. Hmm. Jadi memang berantakan awalnya gitu ya. Saya Hmm. tidak pernah punya tujuan langkah-langkah apa. Nah, ketika Hmm. saya mulai pakai 3 langkah sederhana ini, ternyata hidup Hmm. saya mengalami banyak perubahan. Nah, Hmm. sebenarnya kalau kita mau mulai itu kita bisa punya pola pikir kesederhanaan, simplify aja ya untuk kita Hmm. memulai Hmm. Hmm. organize waktu kita. Jadi Hmm. ada satu quote yang saya selalu ingat dari Benjamin Hmm. Franklin, for every minute spent organizing, ya, an Hmm. hour is earned. Jadi saya waktu itu pikir benar juga ya, mungkin waktu Hmm. saya banyak yang hilang, banyak tersia-sia karena saya tidak organize. Hmm. Jadi maka dari itu saya harus mulai menata kembali satu persatu dan saya pikir kalau misalnya kita bisa organize 1 menit aja, artinya Hmm. kan kita hemat 1 jam ya. Jadi Hmm. saya coba dan ternyata benar kalau misalnya contohnya ya Coach Beta, Hmm. kalau kita taruh kunci tidak ada Hmm. tempat kunci khusus. Hmm. Nah, kalau Hmm. setiap kali mau mencari kunci itu, kita harus meluangkan berapa menit untuk Hmm. mencari. Nah, akhirnya kalau kita Hmm. kumpulkan itu kan jadi banyak ya. Banyak, Jadi betul. akhirnya Bukan saya cuman uang yang kalau dikumpulkan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya, tetapi waktu juga ya. betul ya. Jadi waktu itu saya pikir kalau semua barang itu ada pada tempatnya, kita Ya. akan mudah untuk mencari. Misalnya Hmm. sederhana kalau di rumah kaos kaki selalu Hmm. taruhnya pada tempatnya Ya. ya. Mhm. Gunting ya atau apapun itu selalu ada tempatnya. Nah, akhirnya ini saya terapkan juga di kantor dan ternyata dengan organize seperti ini memudahkan. Memudahkan untuk semua dan semuanya itu tahu kalau misalnya mau cari obeng itu taruhnya di mana itu semua orang tahu. Mhm. Jadi Mhm. akhirnya ini Mhm. jadi memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan Mhm. ketika kita sudah mudah mencari-cari itu menghemat waktu sehingga kita jadi lebih produktif dan sebenarnya waktunya jadi efisien ya, tidak terlalu Iya. banyak waktu mencari-cari ya. Jadi itu Iya. sih. Waduh, iya benar sekali ya. Sehingga kalau begitu dampaknya, memang sebenarnya sangat besar pengaruh dari bagaimana kita mengorganize ya, bagaimana apakah hidup kita teratur atau tidak, itu kepada, well-being kita ya, Coach Fong ya. Karena kan mungkin kalau kita stres nyari, tiap-tiap mau pergi kantor lah misalnya ya, kita stres mencari kunci mobil gitu ya, kan, eee, itu terbawa terus mood-nya sampai ke seharian itu ya, mungkin ya, gitu loh. Jadi, dengan kita bisa mengorganize, sesimpel hanya di mana sih menaruh kunci mobil tersebut, we will be able to have a much better day barangkali ya pada saat itu. Begitu barangkali ya, Coach, ya? Iya benar. Jadi ternyata kalau keperluan kita kan sehari-hari banyak, mungkin ada Mmm. kacamata, mungkin ada Mhm. charger ya, mungkin Mmm. ada kabel USB Iya. atau apapun itu. Iya. Nah, kalau Iya. sudah mempersiapkannya itu dengan lebih baik atau ada pada Iya. tempatnya, Iya. kita jadi menjalani keseharian itu juga jadi lebih teratur. Memang seperti itu, Iya. Coach. Iya. Iya, betul sekali itu. Jadi, dan kita ya kembali tadi, hal-hal stres-stres kecil itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita gitu ya, dan, happiness kita gitu ya, dan itu juga dampaknya akan berpengaruh terhadap, orang-orang sekitar kita. Kalau kita ngomel-ngomel terus nyari kunci, kita ngomel-ngomel terus nyari ini, nyari itu gitu ya, sesimpel itu. Nah, itu kan, secara keseluruhan ya, Coach ya, bagaimana sih pentingnya mengorganize hidup kita dan dampaknya ya, baik bagi, well-being kita ya, kesehatan kita, yang kemudian juga dampaknya berpengaruh terhadap produktivitas, kita ya, Coach, ya. Oke, terima kasih banyak, Coach, untuk, itu. Nah, kalau misalnya kita, tadi Coach ada sebutkan ya, karena kita bisa organize, kita bisa lebih, memprioritaskan, mengalokasikan waktu gitu ya. Nah, kalau kita ke diri kita, gitu ya. Kita kan selalu, oh kita punya waktu nih untuk, si A, si B, si C, melakukan A, B, C, D gitu, sampai terkadang kita justru melupakan, eee, diri kita. Padahal diri kita adalah tools utama, aset utama kita ya dalam menghadapi menjalani hidup kita, meningkatkan produktivitas kita, improve our well-being gitu. Nah, itu gimana tuh, Coach?
mulai dari mengorganize hidup kita sampai kita bisa mendapatkan eee, waktu untuk diri kita dan seberapa penting sih, kalau dari kacamata coach, me time itu bagi, our well-being improvement? Tentunya perlu sekali ya me time. Jadi me Mhm, time ini adalah, satu-satunya, kesempatan buat kita itu recharge. mhm, Recharge untuk kita itu siap untuk masuk lagi ke rutinitas. Jadi kalau mhm, kita belum sempat recharge, ya kita belum sempat, memiliki waktu untuk diri sendiri, ya mhm, akhirnya nanti ketika kita harus melakukan rutinitas terus-menerus, nanti kan ada rasa, kejenuhan mungkin ya, mhm, atau mungkin mhm, ada mhm, mhm, pressure, stres, dan lain-lain. Nah, sehingga kalau kita bisa memiliki waktu luang untuk diri sendiri, nah mhm, kita juga nanti akan berpikir apa yang membuat kita lebih bahagia. Mungkin mhm, apa yang masih bisa kita lakukan, atau ada keinginan-keinginan atau harapan apa ya yang masih ingin kita wujudkan. Jadi nanti mhm, kita self fulfillment gitu, Coach Beta. Jadi mhm, mhm, mulai ada mhm, keinginan kita untuk berbuat lebih. Dan mmm, kalau I think if we always want to be more, ya kan, we always mhm, think mhm, about more, jadi nantinya kita juga bisa memberi lebih banyak lagi lebih kepada banyak. orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu ya, Iya. jadi pentingnya kita memiliki me time. Iya iya betul. Kalau saya dulu pernah, membaca itu kita itu kan bagaikan sebuah teko ya. Kalau kita tidak ada isinya, kita tidak bisa menuangkan kepada orang lain gitu loh. Dan kalau kita penuh, tekonya bahkan sampai luber itu artinya kita bisa memberi lebih juga kepada orang di, sekitar kita. Begitu ya Coach Pong ya? Benar, jadi sebenarnya kita harus memperbaiki dulu yang ada di dalam diri kita. Ya, Hmm, jadi kalau kitanya bahagia, otomatis orang-orang di sekeliling kita akan bahagia. ya. Kalau kitanya Oke. sehat, artinya juga orang-orang di sekitar kita akan menjadi sehat. Nah, sehat ini kan tidak hanya sehat secara fisik ya, tetapi kan Mhm, secara mental, pikiran dan lain-lain ya. Jadi ini juga perlu kita jaga. Maka dari itu selain olahraga, olah jiwa juga penting. Nah, ketika kita memiliki waktu me time ini, inilah momen di mhm, mana kita bisa mengolah jiwa kita supaya kita bisa mhm, menjadi lebih bahagia agar suasana hati kita juga semakin hari juga betul. semakin baik ya. Moodnya juga makin oke. Jadi kita akan selalu mengambil respon-respon yang tepat setiap Mhm, mhm, mengalami apapun hambatan setiap harinya. Nah, kalau kita iya. mengambil respon yang tepat, otomatis akan menghemat waktu. Nah, ini jadinya kayak satu lingkaran. Jadi akhirnya kita menjadi lebih produktif, kitanya Mhm. juga jadi lebih punya banyak waktu, kita jadi merasakan hari-hari kita lebih berkualitas gitu, Coach. Ya. Oke Coach, sekarang coba kita masuk ke organizing and reorganizing and decluttering ya. Jadi beberapa kalau saya ini Coach ya, saya mengalami sendiri beberapa tahun belakangan ini, saya banyak menata ulang, kehidupan saya gitu loh. Sampai ke bahkan ke bagaimana saya mengatur finansial saya gitu loh. Karena dan itu semua ternyata setelah saya breakdown, itu tidak bisa, ya udah nanti saya mau, melakukan A, B, C, D aja gitu ya. Plan tersebut tidak akan jalan kalau saya tidak mengurai terlebih dahulu sebenarnya apa sih gitu ya yang ada di kepala saya tentang misalnya finance atau mungkin personal growth ya atau mungkin bisnis gitu loh. Jadi semuanya memang harus diurai satu-satu kemudian ditata ulang gitu ya. Dan itu semua ternyata holistik ya. Jadi dia tuh secara kalau kita secara, manusia sendiri ada pikiran, ada ucapan, dan baru ada tindakan gitu loh. Jadi langsung kepada tindakan tanpa reorganize pikiran dan, ucapan kita untuk bisa sejalan itu, mungkin bisa jalan tindakannya, tapi saya melihat, yang saya alami itu dan saya, studi juga yang, saya baca itu tidak akan berjalan lama gitu loh itunya. Jadi kalau misal suatu habit itu tidak akan menjadi suatu habit yang long lasting gitu. Nah menurut Coach itu gimana tuh kalau kita breakdown satu-satu nih, reorganizing our thought ya, menata ulang pikiran kita, menata ulang ucapan-ucapan kita, sampai kemudian akhirnya kita bisa menata ulang, tindakan kita. Itu menginspirasi sekali, Coach Beta, luar biasa. Ya, jadi kalau menurut saya, memang pikiran juga sama pentingnya ya. Kita perlu memang tidak hanya menempatkan barang itu pada tempatnya, tetapi kita juga penting sekali menata baik pikiran kita. Jadi ternyata ada survei yang
mengatakan bahwa manusia itu memiliki kira-kira 60.000 sampai 80.000 pikiran setiap harinya. Jadi bayangkan kalau setiap jam itu yang berlalu lalang di pikiran kita itu bisa sampai 2.000, 3.000 pikiran ya. Nah, kalau kita tidak tepat mengambil pikiran-pikiran yang mana ya, seumpama kita dalam pikiran ini kita susun menjadi box-box kecil. Nah, kalau kita tidak tepat mengambilnya maka akan terlalu banyak distraction. Akhirnya kita tidak fokus dan akhirnya ini yang membuat kita itu jadi kita tidak bisa memusatkan pikiran kita terhadap tujuan yang kita inginkan ya. Jadi seringkali memang kalau kita bisa lebih memiliki kesadaran dalam diri sehingga kita juga bisa memiliki pola pikir yang lebih baik lagi. Kalau pola pikir yang baik tentunya kita akan lebih jelas lagi untuk mengambil apapun reaction atau respon-respon kita terhadap hal-hal yang akan terjadi pada hari itu. Jadi memang organizing thoughts itu penting banget karena ini sumber di mana kita itu bisa memiliki kejelasan. Jadi kalau kitanya itu terlalu banyak yang lalu lalang dan kita semuanya kita pikirin, akhirnya nanti kita penuh pikirannya dan kita nggak bisa mengambil langkah yang tepat ya untuk Oke, jadi betul sekali ya Coach ya, kita mulai memang dari menata ulang pikiran, sama seperti kita menata ulang tadi itu lemari gitu ya, kaos kaki ada di mana gitu ya, kemudian mungkin baju ditaruhnya di mana, karena terorganize, jadi kita lebih clear dalam melihat apa namanya, kalau lemari ya lemari kita, kalau hidup ya hidup kita ya Coach ya, barangkali begitu ya. Jadi sehingga kalau saya melihat itu adalah momen di mana akan bisa terjadinya mindset shift ya, sehingga kita bisa karena sudah ada clarity gitu loh, sehingga jelas bahwa mana yang sebenarnya kita perlukan, mana yang tidak gitu ya, gitu. Betul begitu ya Coach Fong ya? betul betul Coach Beta. Oke. Oke, baik. Nah, itu kan mulai dari mindset ya, itu. Kalau saya cerita sedikit deh. Saya itu salah satu fokus area dalam hidup saya yang saya benar-benar serius menata ulang itu adalah finance ya, itu. Jadi itu mulai dari menata ulang pikiran saya terhadap finance ya, terhadap uang, terhadap finance, bagaimana pengelolaan uang. Lupakan dulu lah ininya, apa namanya, bagaimana saya harus mengembangkan finance saya gitu. Tapi mindset saya terhadap finance-nya aja dulu harus dikelola ulang. Dan itu kan terjadi mindset shift ya, terjadi pergeseran mindset, pergeseran pemikiran. Itu benar-benar membuka mata saya sehingga saya melihat bahwa oh oke, sebenarnya ada banyak hal-hal positif yang sudah saya lakukan. Cuman saya melihatnya dari kacamata yang yaitu tadi karena rudet itu tadi gitu ya. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang positif sehingga justru itu mendiscourage dan membuat saya melakukan habit-habit yang justru malah tidak positif gitu. Padahal sebenarnya apa yang saya lakukan kalau saya lihat dari perspektif yang baru itu sudah cukup positif. Nah, dari situ kemudian saya mulai mengejawantahkan ya, memanifestasikannya dengan pemilihan kata-kata ya, menata ulang bahasa saya, ini pemilihan kata-kata sehingga instead of misalnya saya spend the money gitu ya, tapi saya justru invest the money gitu. That pemilihan kata, menata ulang kata itu sangat bersinergi dengan apa yang ada di kepala gitu loh, sehingga ujungnya nanti tindakannya adalah ya udah I am investing, I'm not spending gitu. Menurut Coach Fong gimana tuh Coach Fong? Kalau tadi kita sudah membahas pikiran, kemudian kita masuk kepada reorganizing our language. Nah, tentunya semua itu juga bermulai dari kata-kata. Jadi memang kalau menata kata-kata juga sama pentingnya, karena kalau kata-kata itu kan seperti sebuah afirmasi, Coach. Jadi kalau misalnya kita mengatakan hal-hal yang positif, tentunya kita akan menghadirkan hal-hal yang positif juga dalam hidup kita. Dan kalau misalnya contohnya kalau kita ingin suatu perubahan dalam hidup, dan kita selalu menolak kesempatan atau peluang hadir dalam diri kita, misalnya saya tidak bisa gitu ya, selalu kita bilang tidak bisa, bisa nggak bicara di depan umum, tidak bisa nggak proposal letter, tidak bisa. Nah akhirnya tidak akan ada yang berubah juga ya. Atau saya ingin sehat,
tapi saya tidak mau olahraga, saya tidak mau bergerak, saya tidak mau makan makanan sehat ya. Nah, itu kan berarti tidak akan ada yang berubah juga. Tapi kalau kita Ya. rubah, coach bilang mindset shift ya, kita rubah semua perkataan tidak menjadi iya, ya saya mau Ya. olahraga, ya saya mau bergerak, ya saya mau membaca buku, saya mau belajar. Nah, akhirnya kita yang kita ucapkan akan juga membawakan suatu tindakan. Tetapi kalau kita Hmm. tidak ucapkan itu menjadi suatu afirmasi yang positif, akhirnya tidak akan ada tindakan apa-apa. Nah, jadi makanya organizing language ini menjadi salah satu penting juga yang akhirnya ini akan mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat gitu. Gitu Iya. coach. Iya, terima kasih, betul sekali Coach ya, itu afirmasi ya Coach ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu makanya hati-hati dengan apa yang kita ucapkan karena secara tidak sadar itu kita bisa memanifestasikannya gitu ya. Kita bilang kalau kita tanya, "Ini gimana?" "Ah, nggak tahu," karena malas nyari tahu jadinya memang tidak tahu gitu ya. Padahal kalau kita bilang, "Oh sebentar saya cari tahu dulu ya," gitu ya, itu sudah membuat, akan nanti result-nya sendiri sudah kelihatan akan berbeda, begitu ya, Coach, ya. Nah, kalau kita kemudian masuk nih, Coach, kepada, tahap yang ketiga ya, kalau saya kan memang mem-breakdown-nya ada 3 tuh, ada pikiran, ada ucapan, dan ada, tindakan. Nah, bagaimana nih, Coach, kita bisa me-reorganize our, deeds ya, tindakan kita, sehingga loop-nya tadi itu menjadi, penuh ya, lengkap gitu? Jadi memang ketika kita menjalani rutinitas setiap hari itu kan pasti penuh dengan perjuangan ya. Mungkin dari Mhm. pagi kita keluar dari rumah, mungkin kita bertemu dengan banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita kontrol dan juga yang tidak bisa kita kontrol. Nah, Ya. kita perlu satu momen, mungkin momen of silence atau momen me time, di mana kita memang harus merefleksi kembali, ya sedikit slow down, tapi bukan Mhm. berarti kita berhenti, tetapi slowing down untuk memikirkan kembali apa yang sudah terjadi, misalnya hari ini. Dan kita mungkin juga dengan kita ada momen seperti ini, kita bisa lebih merasa bersyukur atas mungkin semua yang sudah kita dapatkan di hari itu, dan juga mungkin kita Mhm. bisa merasa oh ini ada orang-orang yang sudah banyak membantu kita hari ini ya, sehingga akhirnya itu akan bisa memberikan kita suatu inspirasi lagi untuk kita melakukan atau memberikan menyebarkan kebaikan ya, atau performing Mhm. more act of kindness. Jadi kalau kita Mhm. punya pemikiran ingin berbagi, selalu akan muncul di dalam diri kita bahwa apalagi yang kita bisa lakukan, ya kan? Jadi ini ketika kita sudah menyusun baik hidup kita, maka kita akan melihat kita juga ingin menyampaikan berita ini kepada lebih banyak orang supaya orang Ya, lain juga merasakan perubahan dalam hidupnya dan mereka bisa mengalami transformasi. Pasti saya rasa semua orang pingin ya supaya dia bisa betul. berdampak a Ya, difference in people's life ya. Mungkin iya, akhirnya ini iya. menjadi suatu deeds, suatu gerakan yang muncul di dalam diri untuk melakukan Mhm. suatu perubahan di orang-orang sekeliling. Mungkin itu coach. Iya, iya. Tadi Coach bilang kan memang pause, bukan pause ya, apa namanya, slowing down sehingga kita bisa ada reflecting ya, ada waktu untuk itu. Dan itu juga kembali kepada salah satunya adalah gratitude ya, Coach ya, apa namanya, rasa syukur kita terhadap apa yang sudah terjadi pada hari itu ya, sehingga kembali lagi nantinya ke, ya itu tadi, jadi dia circle-nya kembali lagi ke atas lagi, ulang lagi ya, karena semuanya saling, berkesinambungan ya. Oke Coach, terima kasih banyak ya Coach ya, yuk gampang bilangnya ya, apa, tata ulang aja pikiran, tata ulang aja bahasa, tata ulang aja apa namanya, tindakan gitu loh. Of course ya, apa namanya, it is, it is not an easy process, makanya kalau, saya tuh programnya saya sebutnya kan The Legowo Project karena itu is a lifelong project gitu ya, tidak sesuatu yang instan gitu loh, dan kita sebagai manusia memang, fluktuatif ya, Coach ya, gitu loh. Tapi Coach kalau kita lihat ya sebagai, dalam kehidupan dan pengalaman Coach terutama menghadapi, eee, moms ya, apa namanya, million of moms ya, sejuta sejuta, ibu tentunya begitu banyak sekali insight-insight dari kehidupan mereka. Nah mungkin kalau misalnya tadi itu ya reorganizing, menata ulang me time sehingga kita bisa mendapatkan me time, challenge paling besar itu apa Coach? Eh,
paling besar itu kan biasanya itu kita tidak mau keluar dari zona kenyamanan ya. Jadi Hmm. untuk perubahan pastinya akan memerlukan kita keluar dari zona nyaman Mhm. kita. Baru kita bisa mengalami suatu perubahan yang lebih baik lagi. Nah, biasanya yang Mhm. hadir Mhm. tuh challenge kan ada rasa malas, rasa menunda. Wah, ini kayaknya Hmm. nanti lagi aja deh, nanti atau mungkin ada Mhm. bisikan-bisikan yang mungkin negatif, wah nggak Mhm. bisa Mhm. deh seperti itu. Nah, akhirnya ini yang menjadi tantangan kita dan memang perlu sekali kita punya seorang teman atau teman-teman atau komunitas yang terus Mhm. mendukung ya. Hmm. Atau Mhm. kita juga perlu cari seorang mentor atau coach sebenarnya coach karena dengan adanya orang yang bisa sama-sama melihat impian kita, misi kita, akhirnya kita tuh bisa menjadi accountable ya. Jadi memang menurut saya kita butuh orang lain untuk bisa memaksa kita juga supaya kita bisa Mhm. keluar dari Mhm. keterbatasan kita. Oke, Karena kalau kita tidak ada dukungan dari orang-orang di sekitar, akhirnya Mhm. nanti kita ini jadi mudah menyerah dan kita juga merasa oh ya saya tidak bisa gitu, saya tidak bisa. Tetapi kalau kita punya dorongan ya, kita punya dorongan untuk selalu mencoba lagi Mhm. menyemangati kita dan Mhm. akhirnya Mhm. kita bisa Mhm. mengalami Mhm. menurut saya tantangannya. Oke, oke. Hmm. Ya, betul sekali ya Coach, kalau misalnya kita ada accountability partner ya, eee, itu membantu kita untuk bisa keluar dari zona, bukan hanya keluar dari zona nyaman kita, tetapi kita juga bisa diperlihatkan ya mungkin ya, dengan adanya bantuan coach gitu ya, itu bisa diperlihatkan area-area yang sebenarnya tidak terlihat oleh kita ya, Coach ya. Kacamata dari orang kedua atau orang ketiga juga memang sangat penting dalam, kita eee, melihat potensi diri kita ya, Coach ya. Nah, kalau misalnya nih kemudian orang sudah, berjalan, mencoba melakukan, udah keluar dari zona nyamannya gitu ya, tapi kemudian, eee, tiba-tiba slip back gitu ya, into the old habit, itu kalau kayak gitu gimana tuh, Coach? Iya, memang kita perlu ada suatu komitmen, ya. Jadi kalau kita sudah ada suatu Mhm. komitmen, akhirnya kita akan, mencoba memikirkan suatu disciplinary action kalau kita Mhm. tidak, Mhm. melakukan. Mhm. Contohnya misalnya gini Coach, sederhana, kita pengen baca Mhm. buku, oke tahun ini saya pengen mulai rutin baca buku, mungkin satu buku satu bulan rencananya ya. Mhm. Nah, dan kita mau komit karena kita mau mengalami, perubahan misalnya ya. Nah, Mhm. jadi Mhm. kita tidak perlu memberatkan diri harus langsung satu hari baca satu buku. Tapi kita Mhm. boleh komit, misalnya satu hari satu lembar buku. Nah, kadang-kadang kan Mmm. Mhm. dalam kita menjalani hari mungkin ada hari-hari yang kita mungkin rasa malas, rasa ah Mhm. nanti aja Mhm. Mhm. mungkin tidak sempat baca satu lembar buku halaman itu ya. Nah, kita bisa Mhm. accountable terhadap komitmen kita dengan oke kalau Mhm. hari ini tidak baca satu buku berarti besok saya harus baca dua Mhm. lembar. Ya. Dengan kita selalu punya seperti ini, akhirnya nanti kita akan membentuk suatu habit. Wah, jangan sampai nanti baca dua lembar deh. Mendingan saya setiap hari rutin gitu. Jadi misalnya udah komitmen pengen olahraga 15 menit atau Mhm. pengen makan sehat terus tidak ya. Jadi kan kalau kita tidak Mhm. sampai tidak, nah kita melakukan apa nih disciplinary action-nya kalau kita sampai tidak. Nah, Mhm. kalau kita sudah komit seperti itu, akhirnya nanti Mhm. habit akan terbentuk. Kira-kira Oke. kan Mhm. 21 hari ya, itu kebanyakan Mhm. Mhm. apa, penelitian bahwa kalau kita terus melakukan terus-menerus, mungkin sekitar 3 minggu kita sudah membentuk suatu kebiasaan yang baru sehingga Kebiasaan akhirnya baru. baru ini membawa kita menjadi seorang yang lebih baik lagi daripada yang Ya. sebelumnya. Nah, menurut Ya. saya umumnya yang membatasi diri kita sendiri itu adalah diri kita. So make yourself limitless ya. Jadi jangan kita merasa kita nggak bisa ini, tidak perlu ini. Tapi kalau kita punya Mhm. accountability partner tadi ya misalnya kita punya Mhm. teman-teman yang mendukung, mungkin komunitas atau Mhm. seorang Mhm. mentor atau coach, Mhm. itu kita jadi punya punya meter ya. Ada suatu Mhm. parameter yang untuk Parameter ya, alat ukur ya.
Ya, ngukur, oh kamu sudah sampai mana gitu ya. Makanya kan Mhm. kalau mereka yang olahragawan pasti punya personal trainer ya. Ya mereka Mhm, punya mhm, diukur bagaimana nih ini. Nah, sama mhm, saya rasa mhm, mhm, orang mhm, uh, mhm, juga memerlukan seorang yang bisa membantu dia mhm, melihat blind spot dalam hidupnya dan mhm. juga yang bisa melihat selangkah lebih jauh. Kadang-kadang Jauh. kita mungkin terhadap orang lain kita bisa memberikan mereka pandangan, wah kamu pasti bisa. Tetapi kita kadang-kadang dengan diri sendiri justru kita itu sangat negatif, memberikan self talk yang Hmm, negatif. Jadi nggak hmm, bisa. Tapi orang lain ya. mungkin kamu pasti bisa melakukannya gitu. Nah, akhirnya Mhm, afirmasi mhm, itu mhm, memunculkan suatu kekuatan dalam diri kita untuk kita bisa mhm, mhm. melangkah lebih baik lagi. Ini tuh coach. Iya. Aduh, senang sekali ya, apa namanya, senang sekali kalau kita ya, sudah bisa mendapatkan accountability partner gitu ya. Cuman, apa namanya, saya juga melihat bukan hanya accountability partner, tetapi juga sistem yang kita buat. Jadi memang perlu sistematis juga ya, Coach ya. Ada sistem yang kita bisa accountable terhadap, diri kita, sendiri juga ya, Coach ya. Seperti misalnya mungkin ada agenda yang dituliskan gitu ya sehingga terlihat oleh mata kita gitu ya. Ada kemarin tuh saya sempat salah satu yang kebiasaan baru yang ingin saya lakukan itu adalah mengurangi screen time saya gitu loh karena uh, zaman sekarang ini kan kita di depan komputer terus ya dan itu bukan hanya kepada mata itunya dampaknya tetapi kepada sana saya duduk terus segala macam lah ini itu ya gitu sehingga saya perlu melakukan apa namanya review terhadap digital wellness saya gitu apa namanya kebiasaan saya terhadap dan itu jadi saya harus bukan harus ya maksudnya saya memilih untuk membuat suatu saya punya stiker tuh saya punya stiker, jadi kalau warna merah itu artinya hari itu, eee, saya tinggi sekali, hijau dia apa, rendah gitu ya, yellow atau orange itu yang di tengah gitu loh. Dengan melakukan itu saya jadi bisa jadi saya tempel di kalender tanggal ini begini, tanggal ini begini. Jadi saya bisa me-review dan saya bisa melihat, "Oh oke, saya udah banyak merah nih," misalnya ya, "oh atau saya banyak ini," jadi sehingga saya bisa mengacu kepada itu untuk meng-adjust ya, menyesuaikan Oke, terima kasih Coach Fong. Kita sudah masuk ke tahap terakhir nih sekarang, ke segmen terakhir ya, apa namanya, tadi kita sudah bicara banyak mengenai pentingnya, organizing, penting, dan impact-nya terhadap, well-being kita, produktivitas kita, sampai kepada hubungan dengan, sekitar kita. Tadi kita juga sudah bicara mengenai accountability gitu ya, Coach ya. Nah, kalau misalnya terus, tadi kita juga berbicara mengenai, beberapa sistem gitu loh. Dan barangkali, sebagai penutup nih Coach, ada tips yang mungkin Coach bisa share dari, buku Coach tadi ya? Mungkin practical tipsnya itu kita bisa mulai dari thinking in three ya. Jadi ada the rule of three. Kalau misalnya kita itu mau melakukan sesuatu, kita menentukan dulu skala prioritasnya. Dan kalau langsung banyak kan sulit ya. Jadi kita mulai dari 3 hal dulu apa yang ingin kita prioritaskan dan kita fokus untuk mengerjakan itu baru kemudian kita masuk lagi ke 3 hal yang berikutnya. Nah, jadi saya ada e-book How to Have More Me Time. Ini bisa di-download secara gratis di www.fongtajuni.com di mana nanti kita bisa mulai menyusun ya plan, control, simplify waktu kita dengan menggunakan worksheet-worksheet yang sudah saya sediakan di dalam e-book ini. Jadi mudah-mudahan materi ini bermanfaat coach untuk mengatur lebih banyak lagi waktu sehingga kita bisa memiliki hidup yang lebih berkualitas. Terima kasih Coach Beta. Wah, terima kasih Coach Fong telah membuka wawasan kita tentang pentingnya mengelola hidup kita dan practical tipsnya ya. Buat kawan-kawan yang ingin mendownload bukunya Coach Fong, silahkan linknya ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa ya di subscribe The Logowo Project YouTube channelnya. Terima kasih sekali lagi. Saya Beta Perwata. Salam Legowo. Be well, be kind, be curious, and courageous always.